Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, kelas 11 MIPA 2 ya. Oke, tadi Ya, pelajaran apa? Atau ini yang pertama? di PJOK. Oh, PJOK. Oke, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, bagaimana kabarnya? Pada sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Belum, deh. Oh, Belum. kok ada yang belum? Sarapannya jam berapa emang? Udah pada mandi belum? Belum ya? Halo, Hai. udah pada mandi belum? Deh. Alhamdulillah. Oke. Oke, hari ini ada yang tahu kita akan membahas tentang apa? Persamaan lingkaran. Oke. Oke, kalian bisa mempersiapkan buku paketnya dan buku tulisnya mungkin. Kalian bisa buka halaman 62 ya. Kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu kan membahas tentang irisan kerucut dan aplikasinya dalam kehidupan kita. Nah, tapi secara umum bab ini akan membahas tentang persamaan lingkaran. Jadi gak ada selubungnya dengan kerucut. Oke, udah dibuka semua? Langsung buka di halaman 63 mungkin ya. 63 tentang lingkaran. Oke, ada yang tahu tentang lingkaran? Lingkaran apa itu sih? Lingkaran itu apa sih? Ada yang tahu lingkaran itu apa? Halo. Ayo, lingkaran itu apa? Ada yang bisa jawab? Halo, woi. Mbak Dia mungkin? Kok dia lagi mood? Ada yang tahu gak lingkaran itu apa? Himpunan titik-titik pada bidang datar yang mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu. Oke, terima kasih Mbak. Siapa tadi? Mbak Nikmah. Siapa panggilannya? Ratu Nikmah. Yumi. Panggilannya? Yumi. Halo. Oke, mungkin langsung saja ya. Kita akan membahas tentang yang pertama tadi lingkaran sudah disebutkan pekerjaannya. Oke, kita akan kenalan sedikit tentang lingkaran. Dan untuk itu kita kenalan dulu dengan unsur-unsur lingkaran. Oke, Bapak akan share dulu gambarnya. Bisa diperhatikan nanti. Kalau tampilannya belum muncul, bilang ya. Ini sudah kelihatan apa belum di layar kalian? Sudah. Sudah ya? Oke. Nah, bentar. Udah kelihatan? Sudah. Oke. Bisa diperhatikan di halaman 65 ya. Kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, pertama kita akan bahas tentang yang poin A yaitu titik pusat. Nah, titik pusat itu adalah merupakan titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran, yaitu ini di huruf O ini. Bisa dilihat di buku kalian juga ada. Ini gambarnya persis sekali seperti di buku kalian. Oke, titik pusat itu adalah ini di titik 0 ini, O ini. Oke, selanjutnya kita jari-jari. Nah, jari-jari itu adalah di sini merupakan ruas garis yang menghubungkan satu titik pada lingkaran dengan titik pusatnya, yaitu ini titik pusat yang tadi ini. Ya, berarti yang menghubungkan berarti ini. Oke, jari-jari itu adalah titik A menuju ke titik O atau garis CO ataupun
AO. Oke, selanjutnya kita diameter. Nah, diameter adalah 2 kali lipat dari jari-jari, yaitu berarti tadi kan jari-jari kan O sama A atau O sama C. Kemudian diameter berarti AC. Oke. Busur. Nah, busur itu adalah garis lengkung ini. Garis lengkung antara A sama B, titik A sama B ini. Ini adalah busur. Busur ini adalah busur. Kemudian selanjutnya yaitu tali busur. Nah, tali busur itu adalah ini, garis antara A sama B juga. Tapi tadi kan busur itu yang melengkung, kalau yang AB ini adalah garis lurus ini, A sama B ini. Ini adalah tali busur. Tali busur. Lanjut. Selanjutnya yaitu tembereng. Tembereng itu adalah ini, gabungan antara tali busur dan busurnya. Jadi tembereng itu ini loh yang saya arsir ini tembereng. Oke, bisa dipahami? Ini adalah tembereng. Loh? Bisa dipahami? Bisa. Loh? Oke, nah gitu loh. Ya semangat gitu loh, pagi-pagi masa loyo ini. Oke, selanjutnya yaitu juring. Nah, juring itu ini namanya juring. Ini adalah juring. Ini juring ini. Juring ini bagian berarti CBO. CBO adalah juring. Selanjutnya lanjut ke apotema. Nah, apotema itu adalah ini. Ini kan tadi ada titik ini ya. Nah, ini adalah apotema, garis antara O dan D. Ini adalah apotema ini loh. Ini adalah apotema. Oke, mungkin untuk sudut pusat mungkin kita akan buat sudut nanti. Nah, ini sudut pusat mungkin. Kemudian sudut keliling, berarti ini semua. Oke, langsung masuk saja ke persamaan lingkaran. Di sini saya hapus ya. Nah, secara umum persamaan lingkaran itu dibagi menjadi dua. Bisa dilihat di buku kalian. Kalau di buku kalian kan ada subbabnya ada 3 ya. Tapi secara umum persamaan lingkaran itu ada 2, yaitu yang pertama yaitu berpusat di (0,0) dan yang satunya yaitu berpusat di A, B. Oke. Nah, kalau berpusat di 0,0 gambarnya seperti itu. Bisa dilihat di halaman 66. Gambarnya seperti itu. Misal ini gambar, berarti ini, mohon maaf kalau jelek gambarnya. Nah, berarti titiknya ada di sini nih, 0,0, titik 0,0. Berarti pas di tengah-tengah antara sumbu X dan sumbu Y. Oke, sampai sini belum ada pertanyaan ya? Halo? Belum. Nah, oke gitu. Jadi untuk persamaan kalau pusatnya di titik 0,0 yaitu persamaannya yaitu bisa dilihat di bukunya ya. Persamaannya apa? X kuadrat ditambah dengan Kuadrat. Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, di mana sih letak dari R kuadrat itu ataupun jari-jarinya? Nah, letak dari R-nya itu di sini. Di sini. Nah, maaf. Nah, R-nya itu letaknya di sini. Ini R. Oke, di sini tempatnya R. Oke, mungkin lebih jelasnya mungkin langsung ke contoh ya. Jadi untuk contoh, misal di sini Bapak punya ini. Misalkan kalian disuruh mencari pusat dari lingkaran ataupun jari-jarinya. Nah,
Misal Bapak punya X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 16. Misalnya ini contoh ya. Ini contoh. Nah, kalau kita bisa tahu bahwa pusatnya kalau diketahui X kuadrat ditambah Y kuadrat berarti pusatnya otomatis yaitu pusatnya 0,0. Nah, untuk jari-jarinya kan di sini ini kita tahu bahwa 16 ini adalah R kuadrat. Oke, bisa dipahami kan ya? Berarti untuk mencari R-nya berarti akar dari 16 yaitu 4 ya. Nah, jadi pusatnya yaitu 0,0 dan R-nya yaitu atau jari-jarinya yaitu 4. Oke. Untuk pusat 0,0 ada yang ditanyakan. Jadi inti dari persamaan lingkaran itu adalah mencari pusat dan jari-jarinya. Jadi itu inti dari persamaan lingkaran, mencari pusat dan jari-jarinya. Oke, lanjut ke pusat ini. Pusat A, B. Nah, pusat A, B ini yang pertama di buku kalian di halaman 68 yang paling atas. Nah, rumus untuk kita gambar dulu seperti yang di buku. Mungkin gambarnya di sini ya, biar lebih jelas. Oke, gambarnya ini sudut X. Ini kita tarik garis di sini dengan titik koordinatnya ini A, kemudian ini B, dan di sini ada lingkarannya. Maaf kalau enggak. Nah, titik ini adalah A, titiknya A, B. Oke. Nah, titiknya di A, B. Nah, kita tahu bahwa rumus dari persamaan lingkaran yang berpusat di A, B yaitu bisa dilihat yaitu X dikurangi dengan A dikuadratin ditambah dengan Y B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Nah, oke, mungkin langsung masuk ke contoh ya. Ini untuk yang poin ini. Masuk contoh. Kita bisa pakai contoh yang di buku ataupun misalnya ini Bapak punya tentukan persamaan berikut. Dari misal kita disuruh mencari pusat dan jari-jari seperti tadi. Misal di sini Bapak punya persamaan lingkaran yang berupa X ditambah dengan 3 kuadrat ditambah dengan dalam kurung Y dikurangi 2 dikuadratin sama dengan 25. Nah, dari sini kita disuruh mencari yang pertama yaitu pusat. Kita tahu bahwa pusat itu adalah A, B. Nah, kalian bisa lihat kan ini A-nya di mana yo? Yang mana? Dari rumus ini A-nya yang mana? 3. Oh, 3. 3 benar 3 apa enggak? Di sini berarti di sini kan negatif ya. Berarti di situ ditulis B-nya berarti berarti negatif 3. Ini berarti A-nya. Kemudian untuk B-nya berapa? Iya. Positif 2. Iya, berarti B-nya 2. Oke. Nah, selanjutnya kita mencari R-nya nih, jari-jarinya. Nah, berarti seperti tadi kita cari R-nya. 25 ini kan berarti R kuadrat. Oke. R kuadratnya berarti sama dengan 25. R-nya berarti akar dari 25 yaitu berapa? 5. Oke, pinter. R-nya berarti 5. Kita udah tahu nih, berarti untuk titik pusatnya A, B-nya negatif 3 dan 2. Kemudian jari-jarinya yaitu 5.
5. Oke, di sini Bapak di sini belum selesai ya. Untuk itu kita akan bahas tentang ini lagi, kita akan bahas tentang pusat di titik A, B. Nah, kalau di buku kalian itu di poin C-nya, tapi ini sama saja. Jadi titiknya sama. Kita sama di titik A, B. Jadi untuk rumus pusat dengan A, B itu ada dua, yaitu dengan yang ini ataupun yang ini, dimana rumusnya dengan pusat A sama A, B juga, yaitu bisa dibacakan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat Y kuadrat ditambah ditambah dengan AX A AX plus ditambah dengan BY B ditambah C ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, ini juga rumus dari persamaan lingkaran berpusat A, B. Jadi sama saja, tapi kalau yang diketahuinya beda. Kalau di sini, ini kan A sama B-nya nggak jelas ya. Ini kalau di sini kan enak. Jadi kalau rumusnya seperti ini, kita tahu bahwa A-nya itu negatif 3 dan B-nya itu negatif 2. Kalau di sini kan kita belum tahu ya. Ini A-nya berapa ya, B-nya berapa, kemudian R-nya juga berapa. Kan kita juga nggak tahu ya. Jadi kita harus merubahnya dengan ini rumus yang kedua, yaitu dimana mencari pusatnya yaitu di halaman 69, mencari pusat lingkaran yaitu A, B-nya dengan cara yaitu ini, atau di sini kan tulisannya setengah A atau koma setengah B, atau kita bisa tulis negatif A dibagi 2 ataupun negatif B dibagi 2. Oke, ini untuk mencari titik pusatnya dengan rumus seperti ini. Kalau rumusnya seperti ini kan, ini A-nya sama B-nya kan belum diketahui. Oke, untuk mencari jari-jarinya ini di sini kan tertulis, berarti kita bisa tulis A kuadrat per 4 atau seperempat A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dibagi dengan 4 dikurangi dengan C, atau kita bisa tulis di sini ya, R-nya sama saja pusat kuadrat dikurangi dengan C. Ini kan sama aja ya, ini kan dikuadratin, ini misal dikuadratin A kuadrat berarti jadi positif A kuadrat, kemudian ini setengah dikuadratin berarti seperempat, ini juga dikuadratin jadi positif B kuadrat, kemudian ini setengahnya dikuadratin jadi seperempat. Oke, sama saja. Jadi ini rumus untuk mencari pusat dan jari-jarinya. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Oke, langsung masuk ke contoh. Di sini misal kita disuruh mencari persamaan berikut. Nah, di sini Bapak misal punya contoh X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurangi dengan 4X ditambah dengan 8Y dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita disuruh mencari titik pusat dan jari-jarinya. Nah, kalau rumus seperti ini kan kita nggak jelas ya, kita mau mencari A-nya itu yang mana, B-nya itu yang mana, dan R-nya yang mana. Kalau ini kan enak, kita tinggal memposisikan tempat yang sama dengan untuk langsung mencari A dan B ataupun R-nya langsung ketemu. Kalau di sini kita pakai yang ini berarti ya. Oke, langsung masuk. Nah, di sini kalau Bapak boleh tanya, ini A-nya yang mana? A, B, C-nya. Kan di sini kan rumusnya ini. A, ada B, ada C. Nah, A-nya itu yang mana? Negatif 4.
Iya, negatif 4. Kemudian B-nya Delapan. 8. Kemudian C-nya? 5. Iya, negatif 5. Oke. Nah, kita langsung masuk saja. Tinggal masukkan mencari yang pertama yaitu pusatnya. Rumusnya yaitu negatif A. Hanya kita masukkan berarti negatif 4 dibagi dengan 2, koma negatif 8 karena ini positif ya, terus ini negatif dibagi dengan 2. Oke, jadi hasilnya berapa titik pusatnya? Negatif 1, Ayo negatif 1, ayo kok negatif negatif 2. Negatif 4. iya iya betul tadi 2, negatif 4. Ini kan jadinya positif ya, 4 bagi 2, 2, kemudian negatif 8 dibagi 2 sama dengan negatif 4. Oke, selanjutnya kita akan mencari jari-jarinya dengan rumus. Nah ini pusat kuadrat dikurangi dengan C ataupun yang ini sama saja, A kuadrat dibagi dengan 4 ditambah dengan B kuadrat dikurangi dengan 4. Langsung saja kita mencari jari-jarinya. Di sini kita tahu bahwa ini A kuadratnya berapa? 16. Ayo berapa? Loh, A kuadratnya berarti nanti negatif 4 ya. Negatif 4 kuadrat dibagi dengan 4. Oke, kita pindah di sini aja. Bentar. Kita pindah di sini ya. R kuadratnya sama dengan akar dari 4 kuadrat dibagi dengan 4 ditambah dengan berapa? 8 kuadrat Iya, per 4 8 kuadrat per 4 4. dikurangi negatif 5. Oke. Terima ya. Oke, ini berapa hasilnya? Negatif 4, 16 per 4. iya, 16 per 4 bagi berapa? 64 per 4. Kok bisa? Ini dulu. Berarti 16 per 4 berapa hasilnya? 4. Iya, 4. Berarti ditambah ini 8 kuadrat berapa? 64. 64 dibagi dengan 4. Ayo berapa? 12. Tuh, kok bisa 12? 18. Kok bisa 18? 14. Iya, berapa? Ayo berapa? 14. Berapa? 16. Iya, 16. Wah, pada error semua ini. Oke. 64 dibagi dengan 4, 16. Kemudian ini berarti ini negatif positif 5 ya, berarti positif 5. Hasilnya yaitu 4 ditambah dengan 16 berapa? 20? 25. Akar Iya, 25. akar dari Sama 25 dengan berapa? 5. Oke. 5. Jadi kita tahu bahwa jari-jarinya yaitu 5 dan titik pusatnya yaitu 2, negatif 4. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai persamaan lingkaran? Tidak. Tidak ya? Tidak. Paham semua ya? Oke, ntar tak ulas lagi nih. Ntar kita kan, oke, misal bapak di sini punya lingkaran, kemudian bapak punya garis juga. Tadi memperhatikan apa enggak, ayo?
Ini bagiannya Bapak Arsir ini namanya apa? Ini. Namanya apa yuk? Apa? Tembereng. Iya. Busur. Apa yuk? Ya, Bapak Tembereng. Arsir ini apa? Iya, tembereng. Nah, kalau ini apa namanya? Curing. Iya, juring. Kemudian ini apa? Yang bagian ini? Sabut. Ayo, Pak. Ayo, apa ini? Tali busur. Ayo, yang mana? Apa? Halo, apa namanya? Masih ingat nggak? Ayo. Iya, apotema. Ingat-ingat ya. Oke, kalau tadi di sini titik pusat, kemudian ini jari-jarinya, kemudian ini diameter, kemudian ini juring, ini tembereng, kemudian ini yang melengkung ini apa? Busur. Iya, busurnya. Kemudian yang ini, yang lurus ini, Tali busur. Tali busur. oke, tali busur, masih ingat ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan ya, karena udah membahas tentang persamaan lingkaran. Nah, habis ini pelajaran apa ya? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Nanti kalau sempat Bapak kasih tugas ya untuk memperdalam ilmu kalian tentang persamaan lingkaran. Dipelajari lagi tentang persamaan lingkaran di halaman di bab 2 ya, khususnya di halaman 64 sampai 69. Kalian bisa juga diperhatikan di contoh-contohnya, contoh-contoh yang ada di buku bisa dipelajari juga. Oke, untuk mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan ya. Nanti Bapak kasih tugas berapa soal, 5 atau berapa, nanti dikumpulkan hari Sabtu ataupun hari Minggu mungkin. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa meneruskan aktivitasnya. Yang belum sarapan bisa sarapan terlebih dahulu, yang belum mandi juga mandi terlebih dahulu biar enak seger gitu, biar pada semangat juga. Oke, terima kasih untuk hari ini. Dipelajari lagi untuk materi selanjutnya yaitu parabola ya, dipelajari untuk pertemuan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh iya, ini pesan dari Mbak Dimas. Oh iya, kalian punya grup nggak? Gak punya, Pak. Buat ya, buat grup ya, biar komunikasi Iya, lebih Pak. enak. Mungkin nomor Bapak bisa dicatat. Iya, Pak. Iya, coba dicatat. Ya. Coba dicatat. Nanti dimasukkan ya. Ya. Ya, coba yang catat 085. Siapa yang catat deh? 085 865 581 634. Oke, terima kasih. Ditunggu grupnya. Oke, jangan lupa presensi ya. Nanti presensinya Bapak tutup sesuai jam pelajarannya yaitu 9.30. Oke, jangan lupa presensi, teman-temannya juga diingatkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.